terima kasih dan penghargaan kepada para pemimpin kita sebelumnya, para pejabat. Patut kita sebut yang terhormat almarhum Bapak Esi Oratmangun, Bupati kita periode pertama, bersama dengan yang terhormat Bapak Lukas Uratu yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Demikian pula kepada Bapak Bitsael Sylvester Temar, bersama dengan Bapak Wakil Bupati Bapak Bernabas Orno yang kini menjadi Wakil Gubernur Maluku. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di kesempatan ini menyampaikan dua refleksi besar terkait dengan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang kita rayakan pada hari ini, jatuh pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, ulang tahun yang ke-21. Bahwa yang pertama adalah refleksi tentang ucapan syukur dan terima kasih pemerintah daerah dan segenap rakyat masyarakat dari ujung Molomaru sampai ke ujung Selaru. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena atas pertolongan Tuhan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini berusia ke-21 tahun. Tentu saja dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sepanjang 21 tahun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesukaran-kesukaran. Namun karena ada penyertaan Tuhan yang begitu hebat di penyelenggaraan pemerintahan, maka seluruh tantangan yang ada dapat kita atasi dengan baik, sehingga hari ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa memasuki usia yang ke-21. Selanjutnya saya patut juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pejuang daerah otonom baru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu telah berjuang untuk menjadikan negeri ini, Tanimbar, dari ujung Molomaru sampai ujung Selaru menjadi daerah otonom baru. Bila saat itu Bapak Ibu tidak bersatu padu memperjuangkan daerah otonom baru, maka mungkin hari ini tidak ada bupati. Hari ini tidak ada pula Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Tidak ada pula kepala dinas badan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah, saya patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu para pejuang yang mana ketika itu telah berjuang memperjuangkan daerah otonom baru, dan kini telah kita nikmati bersama hasil pembangunan. Kita nikmati bersama hasil perjuangan dari Ibu Bapak selaku pejuang pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pemimpin kita sebelumnya, para pejabat. Patut kita sebut yang terhormat almarhum Bapak Esi Oratmangun, Bupati kita periode pertama, bersama dengan yang terhormat Bapak Lukas Uratu yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Demikian pula kepada Bapak Bitsael Sylvester Temar, bersama dengan Bapak Wakil Bupati Bapak Bernabas Orno yang kini menjadi Wakil Gubernur Maluku. Demikian pula Bapak Poli Werembinan yang mana telah memperjuangkan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat kala itu sebagai cikal bakal perubahan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini.
atas segala jasa, kerja, dan karya yang telah dinyatakan. Saya patut atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih, hormat, dan penghargaan kepada para pejabat yang telah mengorbankan tenaga pikiran untuk kemajuan Tanimbar sampai dengan saat ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini pula perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dengan begitu hebat menjalin hubungan yang baik, berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pelayanan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dan segenap anggota DPRD telah memberikan kontribusi nyata bagi seluruh perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah, saya patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih dan penghargaan juga patut kami haturkan kepada para tokoh agama, para pemimpin agama, baik dari Gereja Protestan Maluku, dari Katolik, dari Islam, Hindu, Buddha, seluruh golongan agama. Atas nama pemerintah daerah kami patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan, atas masukan saran, termasuk doa yang dahsyat, sehingga kami terus diberikan kekuatan untuk menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten ini selama 3 tahun lebih masa pemerintahan saya bersama dengan yang terhormat Bapak Agustinus Utwali berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Saya juga patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para kepala dinas instansi badan vertikal, BUMN dan BUMD yang telah bertugas berkarya mengabdi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bapak Ibu semua adalah merupakan pilar utama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian juga kepada para pimpinan TNI Polri, kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danyon, Pak Danlanal, Pak Dansatradar. Demikian juga kepada Pak Kajari bersama dengan jajaran, Bapak Ketua Pengadilan bersama dengan seluruh jajaran. Kerjasama koordinasi yang selama ini telah dibangun sungguh sangat memberikan arti yang bermakna bagi terselenggaranya pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami patut menyampaikan terima kasih atas koordinasi, kerjasama, dan dukungan yang telah diberikan oleh Bapak Forkopimda kepada pemerintah daerah. Demikian juga kepada para tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh perempuan, dan lembaga sosial masyarakat, organisasi kepemudaan yang juga telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan dari ujung Molomaro sampai ke ujung Selarung. Di kesempatan ini pula saya patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman pegawai kontrak daerah, teman-teman ASN, para pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2, kepala dinas badan, staf ahli, dan para asisten, Bapak penjabat sekretaris daerah, Bapak wakil bupati, yang mana telah memberikan dukungan sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kepada seluruh lapisan masyarakat dari ujung Molomaro sampai ke ujung Selaru, saya juga patut menyampaikan ucapan terima kasih karena atas dukungan penuh dari segenap masyarakat negeri ini. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bumi Duan Lolat terjaga dengan baik, keamanan dan ketertiban masyarakat dikendalikan penuh oleh Pak Kapolres bersama jajaran dan didukung oleh TNI. Demikian pula segenap masyarakat yang memberikan dukungan besar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Atas nama pemerintah daerah, saya patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan
termasuk doa dari ujung Molomaru, doa dari segenap masyarakat dari ujung Selaru bagi penyelenggaraan pemerintahan. Di kesempatan yang berharga ini, perkenankan saya pula ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik pemuda secara khusus Gema Tanimbar, ada juga teman-teman Ikatan Apoteker, ada juga kelompok-kelompok pemuda yang ikut serta menyuarakan dan ikut serta membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga kepada teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, perguruan tinggi, baik teman-teman yang ada di Yayasan Lelemuku, Yayasan Perguruan Tinggi Stimas, dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mana telah memberikan dukungan terutama di bidang pendidikan, mengatasi persoalan-persoalan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga kabupaten kita ini secara bertahap dapat mengatasi persoalan peningkatan sumber daya manusia tentang capaian pembangunan selama kurun waktu 3 tahun lebih, memasuki tahun keempat masa pemerintahan saya bersama dengan Bapak Agustinus Utuwali, bahwa kalau kita uraikan tentang capaian pembangunan, maka ada sekitar 30-an indikator yang harus kita urai dan dijelaskan pada malam hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami berdua kepada masyarakat Tanimbar. Namun perkenankanlah saya di kesempatan ini menyampaikan secara garis besar bahwa ada 9 indikator secara makro dan mikro yang patut untuk saya sampaikan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Yang pertama, bahwa tentang kemiskinan. Dari tahun-tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai mencapai 28,62%. Namun atas dukungan dari Ibu Bapak sekalian, pada tahun 2019 kita berhasil menekan turun angka kemiskinan di angka 27,64%. IPM Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga berhasil kita tingkatkan dari 62,47 naik menjadi 62,81 poin. Ini semua dapat kita raih atas dukungan dari Ibu Bapak sekalian. Demikian juga target penanganan rumah layak huni sesuai dengan RPJMD tahun 2017-2022 yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD, disepakati untuk RPJMD 5 tahun kerja sebanyak 5.000 rumah yang harus kita renovasi dan kita bangun baru rumah layak huni. Sampai dengan tahun 2019 kita telah berhasil membangun dan merenovasi sebanyak 3.002 rumah, dan ini sudah mencapai 60,4% dari target RPJMD yang kita sepakati bersama. Demikian juga di bidang kesehatan, angka kematian ibu hamil berhasil kita tekan turun. Demikian pula angka kematian bayi berhasil kita tekan turun dari 36 menjadi 27. Dan inflasi daerah juga berhasil kita tekan turun dari 4,72 menjadi 4,48. Tentu saja indikator-indikator capaian pembangunan sebagaimana yang saya uraikan tadi belumlah maksimal. Saya harus jujur menyampaikan kepada Ibu Bapak sekalian sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kami kepada masyarakat bahwa masih ada target-target pembangunan yang harus kita kerjakan untuk hampir 2 tahun sisa
periode pertama saya bersama dengan yang terhormat Bapak Agustinus Utwali. Oleh karena itu, maka untuk mencapai target pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022, maka di kesempatan ini perkenankan saya mengajak kita semua untuk menyatukan persepsi, bergandengan tangan, bersatu padu untuk membangun negeri, mewujudkan program-program prioritas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 5 tahun sampai dengan tahun 2022 dapat terwujud disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di balik capaian-capaian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada juga kegagalan-kegagalan yang patut untuk kita ungkapkan di kesempatan ini. Yang pertama, saya catat bahwa ada 2 kegagalan yang harus kita urai, belum kita capai. Yang pertama adalah menyangkut dengan angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang masih cukup tinggi, berada di angka 4,7%. Angka pengangguran ini patut untuk kita urai karena ini masih termasuk tinggi, 4,7%. Demikian pula di tahun ini kita dihadapkan dengan wabah pandemi COVID-19. Ini merupakan tantangan yang harus bersama-sama kita hadapi. Di satu sisi masyarakat dari ujung Molomaru sampai ke ujung Selaru membutuhkan pelayanan yang maksimal dari kita. Sementara di sisi lain kita dihadapkan dengan pengurangan anggaran. Perlu adanya rasionalisasi anggaran. Ini terjadi secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Ada efisiensi anggaran, pemotongan anggaran baik itu yang bersumber dari DAP maupun dari DAU mengalami pemotongan yang signifikan, sehingga mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita terpaksa melakukan rasionalisasi terhadap seluruh program kegiatan kerja yang telah kita rencanakan sebelumnya pada akhir tahun 2019. Terpaksa harus kita lakukan rasionalisasi dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian tahun depan kita masih juga dihadapkan dengan tantangan minimnya penerimaan negara, di mana sudah dapat kita lihat sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tentang APBN tahun anggaran 2021, di mana pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan transfer pusat ke daerah, DAU kita mengalami penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu, maka dipastikan program kegiatan kita pada tahun anggaran 2021 harus pula disesuaikan dengan kondisi penerimaan daerah yang real. Demikian pula program kegiatan yang bersumber dari DAP juga mengalami penurunan yang signifikan disebabkan karena penerimaan negara secara nasional mengalami penurunan yang tajam. Oleh karena itu, di kesempatan ini perkenankan saya untuk mengajak kita semua untuk bahu-membahu melihat kendala-kendala yang ada ini agar dapat kita urai satu persatu, bersama-sama kita merencanakan, bersama-sama pula kita melaksanakan, dan bersama-sama pula kita melakukan pengawasan, sehingga dengan anggaran yang sangat terbatas pada tahun 2021 nanti dapat kita prioritaskan pada program-program prioritas, terutama dalam rangka menangani penyebaran COVID-19 yang diprediksi tahun depan masih perlu mendapat perhatian kita, termasuk dalam bentuk penganggaran. Oleh karena itu, maka sekali lagi saya mengajak kita semua, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mari kita bersatu padu, bergandengan tangan untuk
Manggurebe maju membangun negeri dari ujung Selaru sampai ke ujung Molomaru. Pemerintah daerah membutuhkan TNI dan Polri. Pemerintah daerah juga membutuhkan dinas instansi vertikal BUMN dan BUMD. Kami juga membutuhkan para tokoh agama. Kami juga membutuhkan tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan LSM yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan masukan saran, termasuk kritik yang konstruktif dalam rangka perbaikan dan mencari solusi-solusi penanganan yang terpadu sesuai dengan tatanan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian di kesempatan ini saya patut juga untuk menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, dan para pimpinan SKPD, tokoh agama yang telah memberikan dukungan penuh sehingga pada awal tahun 2019 melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2019, kabupaten kita yang semula bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah berubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota DPRD dan semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah sehingga 2 tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Kepulauan Tanimbar meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Maluku. Prestasi WTP yang kita raih 2 tahun berturut-turut ini dapat kita capai karena ada kerja yang intens dari kita semua. Kerja secara bersama-sama baik dari pimpinan dan anggota DPRD bersama dengan pemerintah daerah, Bapak Penjabat Sekretaris Daerah, para pimpinan SKPD, dan seluruh ASN, sehingga penilaian pengelolaan keuangan terutama pada tahun anggaran 2018 dan 2019 kita mendapat opini WTP. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah kami patut menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian. Mengakhiri sambutan ini saya patut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Tanimbar dari ujung Molomaru sampai ke ujung Selaru bila ada kekurangan yang dilakukan baik oleh pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah daerah, ataupun bila ada pelayanan-pelayanan kemasyarakatan yang belum berjalan dengan baik. Di kesempatan ini saya patut menyampaikan permohonan maaf. Pemerintah daerah terbuka untuk menerima saran masukan termasuk kritik. Pemerintah daerah juga menyadari bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang ada di tengah-tengah pemerintahan ini. Oleh karena itu kami memohon kepada Ibu Bapak sekalian, isilah kekurangan kami dengan kelebihan yang ada pada Bapak Ibu masing-masing. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ke-21. Kiranya dengan semangat ulang tahun yang ke-21 ini kita bersama-sama bergandengan tangan maju Manggurebe untuk mewujudkan Tanimbar yang cerdas, sehat, berwibawa dan mandiri. Ratu Norkit Mono, selamat malam, salam sejahtera, shalom.